3, 2, 1. Selamat mendengarkan. Sebelum dimulai, ada baiknya di like videonya, komen, dan subscribe. Bab 454. Kemanapun orang-orang itu pergi, selama mereka berada di dekat sini, mereka akan terdeteksi oleh Yuan Mo Laozu. Cara semacam ini lebih dari 100 kali lebih baik daripada keterampilan pencarian jiwa dari dewa yang kacau. Di antara semua iblis, leluhur iblis Yuan dapat menggunakan jalan surga di dunia iblis untuk melakukan keterampilan mengintip ke langit. Ledakan, napas mengerikan yang tak berujung, langsung datang ke sisi langit dan bumi ini, langsung menutupi lautan dewa dan setan, dan bahkan menyebar dengan kecepatan yang luar biasa. Meskipun teknik mengintip ke langit dikatakan mampu memata-matai seluruh dunia iblis, itu hanya semacam perkataan. Tidak peduli seberapa kuat leluhur iblis Yuan itu, tidak mungkin untuk mengetahui situasi seluruh dunia iblis dalam sekejap. Itu berpusat pada leluhur iblis Yuan. Semakin dekat tempatnya, semakin jelas perasaan leluhur setan Yuan dengan kekuatan surga. Suara mendesing, kekuatan tak terlihat menembus lautan dewa dan iblis dalam sekejap. Tidak, orang-orang ini bisa berlari sangat cepat, tapi aku ingin melihat di mana orang-orang ini bisa berlari di dunia iblis ini. Setan Yuan tertawa, dan kekuatan mengintip yang tak terlihat terus menyebar. Sekarang, di suatu tempat dalam kehampaan ratusan juta mil jauhnya dari lautan dewa dan setan, Qin Chen dan Luo Zhen terbang liar. Ayo. Rasa krisis yang kuat selalu melekat di benak mereka, membuat mereka terbang liar. Namun, tidak peduli bagaimana Qin Chen terbang, rasa krisis selalu melayang di benak Qin Chen. Dan, Qin Chen, jalan surga di dunia iblis di atas kepala mereka, berfluktuasi samar, seolah-olah seluruh dunia iblis telah jatuh ke dalam keadaan yang aneh. Ini adalah Lao Zu yang mengintip ke surga. Hati-hati, tuan-tuan dari iblis abisal berubah warna. Mengintip ke langit, apa itu? Qin Chen mengerutkan kening. Tuan iblis jurang berkata dengan tergesa-gesa, mengintip ke langit adalah kekuatan sihir khusus Lao Zu. Lao Zu, sebagai pengontrol dunia iblis, berkomunikasi dengan dunia iblis sepanjang tahun. Sekarang Lao Zu telah dapat melakukannya menekan dan mengendalikan dunia iblis sampai batas tertentu. Selama Lao Zu mau, dia bisa melelehkan dunia iblis dan memata-matai seluruh dunia iblis melalui dunia iblis. Apa? Untuk memata-matai seluruh dunia iblis melalui jalan surga? Perubahan warna Qin Chen, apakah ada kekuatan sihir seperti itu? Tetapi segera, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan berkata, tidak. Jika leluhur iblis jurang memiliki kekuatan gaib seperti itu, apalagi yang perlu dia lakukan dengan batu ajaib psikis? Apakah dia tidak dapat merasakan situasinya? Seluruh dunia iblis dalam sekejap? Tuan, seperti ini. Meskipun teknik mengintip ke surga ini dapat memata-matai seluruh situasi dunia iblis melalui jalan surga di dunia iblis, itu juga terbatas dan tidak terbatas. Tuan Iblis Yuan berkata, misalnya, dengan kekuatan Anda saat ini, jika leluhur Anda berada di tanah leluhur klan Iblis Yuan kami, bahkan jika mereka menggunakan teknik mengintip ke langit, mereka samar-samar dapat merasakan perubahan dari suasana dewa yang kacau dan lautan iblis, tapi itu hanya persepsi umum. Jika Anda ingin sepenuhnya memahami apa yang terjadi, Anda masih harus datang sendiri. Dan sejauh ini, selama tuannya bersembunyi di lautan dewa dan iblis seperti sebelumnya, leluhur tidak dapat merasakannya. Namun, sangat mungkin bahwa Lao Zu sekarang melakukan keterampilan mengintip ini dalam kekacauan para dewa dan iblis. Dalam waktu sesingkat itu, kita tidak dapat melarikan diri dari ruang lingkup inti dari keterampilan mengintip. Pada saat itu, apapun cara yang kita gunakan, kita bisa dirasakan oleh Lao Zu. Apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari pengintipan surga? Kata Qin Chen dengan suara yang dalam. Kecuali kita meninggalkan inti dari keterampilan mengintip surga nenek moyang kita, tetapi inti dari keterampilan mengintip surga terlalu luas. Bagaimanapun, kita tidak bisa terbang keluar. Penguasa jurang cemas. Di luar jangkauan ini, Qin Chen mengerutkan kening, bahkan menatap Iblis Li, dan berkata dengan dingin, Iblis Li, berapa lama kita harus sampai ke susunan transmisimu? Rasa krisis Qin Chen meningkat dengan cepat. Jelas bahwa apa yang dikatakan oleh penguasa iblis jurang mungkin benar. Segera, Devil Lee juga gelisah.
hatinya, juga memiliki semacam perasaan bencana yang akan segera terjadi. Ledakan. Sekelompok orang terbang liar. Ini dia. Akhirnya, ketika merinding Qin Chen hendak keluar, leluhur sihir Luo Zhen tiba-tiba berhenti di kehampaan dan keluar dari kehampaan dengan raungan. Dalam sekejap, dia sampai di sebuah lembah di bawah. Di sini, ada kekuatan kehancuran, di mana-mana mati, gas jahat padat, dekaden, diselimuti racun sepanjang tahun. Qin Chen juga mengikuti leluhur iblis Luo ke lembah ini dalam sekejap. Begitu dia mengangkat tangannya, racun menyebar dan susunan tersembunyi muncul. Arai hebat ini sangat tersembunyi. Jika bukan karena inisiatif leluhur iblis Luo Zhen, bahkan dengan pencapaian susunan Qin Chen, mungkin tidak mudah untuk mengetahuinya untuk sementara waktu. Pergi, masuki pertempuran. Nenek moyang jahat Luo Zhen tidak peduli untuk menjelaskan, minuman rendah A, membawa Li jahat dan Kaisar jahat api merah untuk memasuki susunan besar ini dalam sekejap. Melihat ini, Qin Chen juga dalam sekejap. Dia masuk langsung tanpa keraguan dan sangat menentukan. Postur ini, tapi biarkan Luo Iblis Zhu tiga orang saling memandang dengan mata baru. Itu layak untuk Qin Chen. Tidak heran dia telah mencapai begitu banyak. Langkah ini terlalu tegas dan tegas. Jika itu mereka tidak akan berani bergegas ke barisan besar yang telah diatur orang lain. Siapa yang tahu apa arai besar itu? Apa yang kamu lakukan? Ini bukan waktunya untuk memulai pertempuran. Melihat mereka sedikit terpana, Qin Chen langsung bersorak. Jam berapa para idiot ini lakukan? Sial, hidupkan. Kutukan Luo langsung mendesak formasi dan meraung. Kemudian dia melihat udara jahat yang melonjak. Racun yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya dengan cepat ditelan. Kemudian dia berintegrasi ke dalam formasi. Pada saat berikutnya, dalam kehampaan, lahirlah saluran luar angkasa yang tak terlihat. Arai kekosongan ajaib, tampaknya kekuatan leluhur iblis Luo telah banyak pulih. Hong Huang Zulong tiba-tiba mengatakan sesuatu. Di zaman kuno, Lohe bukan hanya iblis yang kacau balau, tetapi juga seorang master susunan kuno. Arai 100 iblisnya dan seterusnya sangat mengerikan. Dan arai ajaib Luo Void ini juga merupakan arai transmisi yang kuat yang dikendalikan oleh leluhur sihir Luo. Masukkan kekuatan, jangan berhenti. Luo Zhen bergumam. Semua orang tampak sangat serius dan bermartabat. Semua kekuatan dengan cepat bergabung ke dalam pertempuran tanpa ragu-ragu. Ledakan. Di bagian itu, kekuatan ruang yang mengerikan lahir, yang dengan cepat menyelimuti 4 orang Qin Chen. Saat berikutnya, ledakan. Fluktuasi spasial yang kuat melintas, Qin Chen 4 tiba-tiba menghilang di lembah. Dan di sini kekuatan bergulir dari susunan besar, juga menghilang dengan cepat. Pada saat Qin Chen menghilang, bersenandung, kekuatan surga yang tak terlihat datang untuk menutupi langit dan bumi, dan meluas dengan kecepatan luar biasa, yang lebih dari 100 kali lebih cepat daripada terbang Qin Chen. Untungnya, Qin Chen dan mereka telah menghilang, jika tidak ada jalan keluar sama sekali. Bab 4544. Sehat, di mana lautan dewa dan iblis yang kacau balau, leluhur iblis Yuan tiba-tiba mengerutkan kening. Tampaknya rasa ketidakjelasannya menghilang keesokan harinya. Namun, dia tidak peduli, tetapi terus menjelajah. Bersenandung, kekuatan surga yang mengerikan di dunia iblis menyebar dengan cepat. 1/4 jam, setengah batang dupa, sebatang dupa. Orang tua itu tiba-tiba membuka matanya. Menarik. Yuan Mo Laozu tersenyum. Saat dupa, dia mengintip ke langit, telah menempuh jarak yang tidak bisa dia terbangkan, tetapi masih tidak bisa merasakan di mana orang-orang itu berada. Ini semakin menarik. Laozu, apakah kamu sudah menemukannya? Yang tertinggi dari jurang yang terkikis bahkan pergi ke jalan depan. Tidak, orang-orang ini sudah pergi. Yuan Mo Laozu berkata sambil tersenyum, tapi senyumnya dingin. Apa? Ero Yuan Agung membuka matanya lebar-lebar. Laozu tidak menemukannya. Bagaimana mungkin? Menurut kecepatan pandangan leluhur ke langit, sebatang dupa adalah waktu yang cukup untuk meredakan dunia iblis yang tak berujung. Selama pihak lain melarikan diri dari lautan dewa dan iblis, itu seharusnya sudah dirasakan sejak lama. Laozu jadi, bagaimana mungkin? Sulit untuk membuat saluran untuk yang tertinggi. Apa yang tidak mungkin? Meski Benzu tidak merasakan orang-orang itu,
bukan berarti pihak lain lolos dari kendali Benzu. Yuanmo Laozu mencibir, ikuti aku. Ledakan. Dalam sekejap, leluhur iblis Yuan menjarah lautan dewa dan iblis. Pergi. Ketika Supreme Ero Yuan melihat iblis Yan dan makam hitam, sosoknya tiba-tiba menghilang, dan iblis Yan serta makam hitam segera mengikuti. Sesaat kemudian, leluhur iblis Yuan dan beberapa orang dengan cepat datang ke ruang terbuka iblis kekacauan di luar negeri. Ledakan. Nenek moyang iblis jurang meledak ke dalam kehampaan, dan kehampaan itu tiba-tiba runtuh, dan sebuah ruang rahasia muncul. Yang tertinggi dari Ero Yuan tiba-tiba menunjukkan ekspresi terkejut. Mereka tidak merasakan kehampaan sebelumnya, dan ada tempat rahasia. Namun, di bawah kekuatan Laozu, dia muncul dalam sekejap. Ini adalah ruang rahasia bobrok, yang telah bobrok selama puluhan ribu tahun, dekaden, tetapi tidak ada vitalitas di dalamnya. Tidak di sini, Yuanmo berkata dengan dingin, dan tubuhnya bergerak maju. Sesaat kemudian, leluhur iblis Yuan telah mencapai kehampaan lainnya. Ledakan. Pukulan lain, kekosongan melonjak, dunia yang hancur muncul. Yah, itu adalah ruang dalam tertinggi setengah langkah kuno dan jatuh. Sangat menarik bahwa itu benar-benar terintegrasi dengan langit dan bumi ini. Ayah iblis Yuan mengangkat alisnya. Tidak heran dia merasa ada yang tidak beres. Ruang rusak setengah langkah di tubuh tertinggi benar-benar merupakan harta dan peninggalan tingkat atas untuk Tuan Umum dan Yang Mulia, tetapi tidak ada gunanya memperhatikan leluhur iblis jurang. Itu juga tidak ada di sini. Ayo pergi. Yuanmo Laozu terus berangkat. Sepanjang jalan, nenek moyang Yuanmo terus berjuang. Mereka juga melihat bahwa Laozu mengeksplorasi setiap titik yang salah dalam persepsi sebelumnya tentang mengintip ke surga. Dia membuat 4 atau 5 gerakan berturut-turut, tetapi dia tidak menemukan kesalahan. Akhirnya, untuk ke-6 kalinya, beberapa orang datang ke lembah yang sunyi. Ledakan. Tuan tua iblis Yuan meledak secara langsung. Tiba-tiba, racun tak terbatas menyebar, dan susunan sederhana muncul. Laozu, Erodible Yuan tertinggi bahkan bersemangat, Yanmo tertinggi dan makam hitam tertinggi juga menatap mata besar. Arai transmisi, nenek moyang setan Yuan mencibir, akhirnya menemukannya. Tuan Yuanmo segera mencondongkan telapak tangannya, dan serangkaian ki jahat terbang keluar dalam sekejap. Dikombinasikan dengan susunan itu, banyak pola dari keseluruhan susunan segera muncul di depan Master Yuanmo. Arai ini, mereka bertiga menghirup udara. Susunan sihir sederhana ini sangat rumit sehingga mereka tidak dapat melihat dengan jelas karena kultivasinya. Arai transmisi tertinggi, sangat menarik bahwa suasana kuno seperti itu. Apakah itu benar-benar sekelompok orang kuno? Susunan transmisi kuno seperti itu, dunia iblis saat ini, dapat diatur oleh sedikit orang, atau bahkan hampir tidak ada. Mari kita lihat di mana susunan ruang angkasa ini berada. Nenek moyang iblis Yuan mencibir dan meraung, dan mulai memecahkan susunan sihir. Pola muncul dalam kehampaan dan menganalisis susunan sihir. Sekarang, dalam kehampaan gelap di luar wilayah dan ruang yang tidak diketahui. Di kehampaan, ada banyak bintang ajaib yang melayang di mana-mana. Pada meteorit bintang-bintang ajaib ini, ada bau dekadensi dan kesederhanaan, seperti bintang mati yang telah padam selama ratusan juta tahun, ada semacam kehancuran dan kehancuran. Di sini, itu adalah dewa meteorit yang sangat berbahaya dunia iblis. Dikatakan bahwa pada zaman kuno, ada kejatuhan dewa tertinggi di dunia iblis, sehingga disebut dunia iblis meteorit. Dibandingkan dengan tempat penanaman yang tersebar seperti Luan Sen Mohai, itu lebih sunyi dan mati sepanjang tahun. Hanya beberapa setan yang paling dicari yang berani melarikan diri ke sini membuat kesalahan besar akan ada di sini. Ini seperti penjara, penuh dengan bahaya, itu penuh dengan bintang gelap dan binatang buas. Mereka bertarung satu sama lain. Hukum rimba sangat kejam. Biasanya, iblis tidak bisa hidup lebih dari 3 hari ketika dia masuk ke sini. Mereka yang bisa bertahan hidup sangat kejam dan ganas. Pada saat ini, di tempat terpencil kerajaan iblis meteorit ini, bersenandung, dalam kehampaan, susunan sihir yang mengerikan muncul, pada saat susunan sihir muncul. Boom, gelombang luar angkasa yang mengerikan melintas, 4 sosok tiba-tiba muncul di sini, itu adalah 4 orang Qin Chen. Akhirnya keluar,
Mata Luo penuh kegembiraan. Satu persatu, mereka semua berkeringat dingin, dan jantung mereka masih berdebar-debar. Sebelumnya, ketika mereka berada dalam susunan teleportasi, jiwa mereka semua ketakutan, seolah-olah akan diekspos, dan kekuatan dunia jahat dan surga datang. Untungnya, di saat-saat terakhir, mereka pergi tepat waktu. Jika tidak, saya khawatir itu telah terungkap. Tuan Luo, leluhur iblis Yuan, seharusnya tidak merasakan kita. Raja Iblis Api Merah berkata dengan gelisah, dadanya naik turun. Susunan sihir Luo Void leluhurku sangat tersembunyi. Sangat sulit bagiku untuk menemukannya. Jangan khawatir, Luo Zhen percaya diri. Mustahil. Qin Chen mengerutkan kening, karena rasa krisis di hatinya belum hilang. Meskipun sudah banyak hilang, masih ada sedikit rasa krisis. Apakah kamu juga merasa seperti itu? Magic Li dengan cepat menatap Qin Chen, matanya bermartabat, karena dia juga memiliki perasaan krisis yang samar. Itu hanya kabur, tidak intens. Ada apa, Molly? Nenek moyang sihir Luo Zhen melihat ekspresi dua orang bermartabat, langsung sedikit terkejut. Tuan Luo, kita harus terus berangkat. Tidak aman di kerajaan meteorit. Berkali-kali melarikan diri dari kematian, sehingga rasa krisis sangat tajam, tetapi juga benar-benar waspada. Bab 4545. Apa? Tidak aman di sini? Begitu mata Luo Zhen tertuju, mereka telah melarikan diri ke kerajaan iblis meteorit tepat waktu, dan tidak dapat melarikan diri dari pengejaran. Bagaimana mungkin? Namun, bahkan dia mengagumi persepsi bahaya Molly. Segera, dia duduk berlutut dan menutup matanya. Bersenandung. Di tubuhnya, suasana kacau yang mengerikan muncul. Di tubuh Lohe, kekuatan pola susunan samar-samar terungkap. Kekuatan pola susunan terus berputar, seolah-olah itu terintegrasi dengan langit dan bumi kerajaan iblis dewa meteorit. Sehat, Qin Chen mendongak. Dia bisa melihat bahwa leluhur sihir Luo telah bergabung dengan langit dan bumi ini dalam beberapa cara. Pikiran bergerak, iblis bergerak. Tidak heran leluhur iblis Lohe ini pulih begitu cepat. Ini adalah susunan Luatian. Begitu langit dan bumi terintegrasi, dia dapat menarik kekuatan dari langit dan bumi. Artinya, setiap budidaya semua yang kuat di seluruh meteorit kerajaan iblis akan memberinya sejumlah kekuatan. Hanya dengan cara ini dia dapat pulih ke kondisi tertinggi dalam waktu singkat. Di dunia yang kacau, Hong Huang Zulong berkata dengan suara yang dalam, matanya menunjukkan esensi. Ini sama dengan kolam gelap di lautan dewa dan iblis. Nenek moyang sihir Luo Zhen mendesak formasi besar, dan kehampaan di depannya tiba-tiba berfluktuasi. Dia akan kembali ke formasi kekosongan sihir Luo untuk melihat apakah ada perubahan. Sekarang, dalam kehampaan jarak yang tidak diketahui dari sini, Yuan Mo Laozu dengan cepat menyimpulkan susunan kehampaan Luo yang ajaib. Pola susunan kuno dan sederhana yang tak terhitung jumlahnya melonjak. Di bawah pembersihan Yuan Mo Laozu, mereka sedikit jelas. Tetapi saat ini, dalam pola ini, gelombang yang tidak jelas ditransmisikan. Ini adalah kekuatan tak terlihat, perlahan-lahan menyusup ke sisi lain dari susunan, mencoba memata-matai semua yang ada di sini. Benar-benar ada di sini. Beraninya kamu memata-matai? Aku tidak tahu harus berbuat apa. Dengan mencibir, sebuah tangan besar keluar dan meraih kekuatan tersembunyi. Kekuatan yang ditransmisikan secara samar merasakan kekuatan dan bahkan mencoba untuk mundur. Namun, tangan leluhur iblis Yuan sepertinya menembus kehampaan yang tak ada habisnya, dan segera diusir dan masuk ke dalam kehampaan yang tak ada habisnya. Dalam kehampaan susunan kosong, tangan besar itu jatuh untuk menutupi langit dan menghalangi matahari, membungkus kekuatan tersembunyi dalam sekejap. Nah, karena kamu ada di sini, kenapa kamu tidak tinggal? Siapa yang telah memberimu keberanian untuk menjadi liar di dunia iblis nenek moyang kita? Di tangan besar, suara dingin dan acuh tak acuh terdengar. Itu adalah leluhur iblis Yuan, yang setinggi dewa surga. Pada saat yang sama, tangan besar itu tiba-tiba menangkap dan menekan segalanya. Sialan, ini meledak. Leluhur jahat Luo Zhen terlihat terkejut dan marah. Di bawah kekuatan ini, dia merasakan penindasan tanpa akhir, seolah-olah dia kehabisan nafas. Jika pikiran Luo Zhen tidak baik, dia segera mendesak Ki jahat yang kacau untuk meledakkan indera ketuhanannya.
Roh jahat yang mengerikan itu meledak dan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Dengan keras, tangan besar Yuan Mo Laozu mengambil gambar itu dan tidak mendapatkan apa-apa. Bahkan seluruh susunan terus-menerus runtuh di bawah ledakan kesadaran ilahi. Di luar barisan lembah, leluhur iblis jurang membuka matanya. Ledakan. Lihat bagian depan arai besar, raungan terus-menerus, mulai runtuh. Tidak, pertempuran ini akan dihancurkan. Perusahaan tertinggi Ero Yuan maju dan bertanya, Laozu, apakah orang itu menangkapnya? Nenek moyang iblis Yuan menyipitkan mata ke susunan kehancuran di depannya dan berkata sambil mencibir, biarkan orang itu lari. Apa? Lari? Ero Yuan tertinggi terkejut. Laozu, bagaimana mungkin? Dengan kekuatanmu, siapa yang bisa melarikan diri dari Laozu? Sulit untuk menyiapkan saluran untuk yang tertinggi. Apa yang tidak mungkin? Nenek moyang tua iblis Yuan mencibir, pihak lain bukanlah kedatangan Numenon, tetapi hanya perasaan ilahi. Jika ada bahaya, Anda dapat dengan cepat memutuskan hubungan antara diri Anda dan perasaan ilahi, dan pihak lain juga merupakan yang tertinggi. Tidak mudah untuk menangkap pihak lain melalui akal ilahi. Tapi Laozu, begitu dia melarikan diri, susunannya rusak. Aku akan mencoba mencarinya lagi. Bukan. Yah. Kamu pikir kakekku sangat menyia-nyiakanmu. Tidak mudah baginya untuk melarikan diri dari kakekku. Nenek moyang tua Yuan Mo mengangkat mulutnya sedikit, dan matanya berbinar dengan semangat yang tak bisa dijelaskan. Dia mencibir, serangan di hadapan leluhurku berisi otoritas tertinggi klan Yuan Mo kita. Sangat menarik bahwa pria ini dapat melawan otoritas leluhur kita. Chaos Evil Key, jika itu adalah orang-orang itu akan menjadi kejutan. Yuan Mo Laozu tertawa, melihat susunan transmisi kosong yang hancur, boom, bentuk tubuh meroket. Pergilah dengan Benzu. Leluhur tua iblis Yuan bersorak dingin. Laozu, kemana kita akan pergi? Keraguan Ero Yuan tertinggi. Bang! Sebelum kata-kata itu terdengar, Ero Yuan tertinggi telah meledak dalam sekejap, dan dibanting ke tanah dengan keras. Biarkan kamu mengikuti, kamu mengikuti. Apa yang kamu lakukan dengan begitu banyak omong kosong? Yuan Mo berkata dengan tidak senang, aku belum pernah melihat Yan Mo dan Hei Mu berbicara banyak tentangmu. Di satu sisi, setan yang tertinggi dan makam hitam tertinggi sudah ketakutan. Mereka bahkan terbang ke depan, gemetar, dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Ero Yuan tertinggi tidak berani berbicara. Mereka mengikuti leluhur iblis Yuan dan terbang dengan cepat. Ini arah alam iblis Dewa Meteorit, apakah orang-orang itu di alam iblis Dewa Meteorit? Dalam perjalanan terbang, Ero Yuan tertinggi membuka matanya, tetapi dia tidak berani bertanya. Kerajaan iblis Meteorit, Tuan Luo sedang menutup pintu, dan tiba-tiba, puff, wajah Luo sepucat kertas, dan napasnya mengambang. Tuan Luo, iblis. Iblis tiba-tiba berubah warna dan maju dengan tergesa-gesa. Yuan Mo Laozu, ini benar-benar mengerikan. Ayo pergi dan pergi dari sini. Wajah leluhur jahat Luo Zhen sangat jelek. Laozu, apa yang baru saja terjadi? Itu Yuan Mo Laozu. Dia menemukan susunan kekosongan sihirnya dan memecahkan susunan itu. Ketika dia keluar, dia hampir tertangkap oleh Yuan Mo Laozu. Untungnya, dia tegas dan menghancurkan kesadaran ilahi sendiri secara langsung dan susunan teleportasi pada saat yang sama. Kemudian dia bisa melarikan diri. Nenek moyang iblis Luo masih ketakutan. Teleportasi hancur, tidak bisakah kamu menemukanku? Menunggu pria jahat api merah itu menggairahkan cara. Ini tidak semudah itu, aku ragu orang ini telah menemukan kita. Ayo pergi, tinggalkan dari sini dan pergi ke jurang yang dalam. Boom boom, sekelompok orang, terbang dengan cepat, segera sampai ke bintang sihir yang mati dan sunyi. Di atas bintang ajaib, terdapat istana megah, yang memancarkan nafas berdebar. Mereka berdiri di tanah iblis yang gelap dan memiliki gaya yang unik. Terlebih lagi, di dalam istana, nafas yang mengerikan keluar, dan ada banyak orang kuat yang mengintai. Terima kasih telah menonton, jangan lupa like videonya, subscribe, dan komen.